ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa keberkahannya kepada kita dalam majlis Halaqatul Ilm. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa patut kita ikuti tuntunan beliau, yaitu dalam kehidupan dan ibadahnya beliau sehari-hari. Ikhwati fillah, di antara bentuk cinta kita kepada Nabi kita yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dan sekiranya jika engkau mencintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah, yaitu petunjukku, yaitu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi kita yang mulia adalah kita menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, yaitu di antaranya adalah membaca Al-Quran. Ya, di antaranya adalah membaca Al-Quranul Karim. Dan dalam membaca Al-Quranul Karim ada motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Artinya teman-teman sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang membaca Al-Quran, dia berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk membacanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kepada malaikat Jibril, gitu juga para sahabat dan seterusnya. Maka dia akan mencapai pada tahapan membaca dengan baik dan benar. Tentu dia belajar dengan bersabar dari setiap tahapan-tahapan yang ada. Maka dia akan mencapai tahapan kepada mahir membaca Al-Quran. Dia mungkin hari ini membaca dengan baik dan benar. Selepas beberapa jam kemudian mungkin dia ada sedikit kesalahan. Dia lupa lagi pengucapan atau dia lupa ayat-ayatnya. Bukan berarti dia melupakan yang sebenarnya. Akan tetapi dia berusaha untuk dia mengingat kembali. Dia berusaha untuk membacanya dengan sesuai apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Maka sedikit demi sedikit teman-teman dan jemaah sekalian, dia akan mencapai kepada tahapan mahir bil Quran. Dia akan mencapai pada tahapan mahir membaca Al-Quran. Maka tidak kita cukupkan diri dengan kita hanya pernah menghatamkan Quran, hanya kita pernah belajar dan mendapatkan sertifikat. Hal itu bukanlah puncak daripada pembelajaran. Karena laisal ilmu bi kathrati riwayah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya sertifikat, bukan. Tetapi bagaimana ilmu yang dia dapat itu dapat tertancap dalam hatinya, kemudian dia bisa aplikasikan dalam kehidupannya, dia bisa ajarkan
dia bisa amalkan dalam sholatnya setidaknya, ya di mana dia berinteraksi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia juga bisa yaitu mengajarkan kepada keluarganya, mengajarkan kepada istrinya, mengajarkan kepada anak-anaknya. Maka inilah tujuan dari pembelajaran Al-Quran kita. Maka sedih sekali teman-teman sekalian, ya seandainya seorang muslim yang dia telah hijrah berpuluh tahun, kemudian dia telah mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, tetapi dia tidak mengindahkan bacaan Al-Quran. Dia luput untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tepat, dengan benar, dengan baik, sebagaimana bacaan para ulama qurra yang telah disepakati. Maka di antara kiat-kiat itu hadirin teman-teman sekalian, insya Allah dari program seperti ini, dan sudah banyak teman-teman program-program, apalagi di Jaktim, ya Jakarta Timur Pasar Rebo di sini, ya di satu wilayah Condet saya sudah banyak ya rumah Quran, ada rumah Quran As-Sunnah, ya dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian, maka jangan sampai kita luput dari program-program yang baik seperti ini, dan tidak perlu berkecil hati teman-teman yang mungkin masih belum ada di tahap al-mahiru bil Quran. Karena Nabi SAW melanjutkan sabdanya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa alaihi syak. Orang yang dia membaca Al-Quran, wa yatata'ta, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syak, dia masih sulit mengucap, dia masih sulit untuk melafazkannya, maka jangan berkecil hati. Apa kata Nabi SAW? Lahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Apa pahalanya? Ajrut tilawah wa ajrul masyaqqah. Dia akan mendapatkan pahala tilawah dan pahala kesulitan dia di saat dia membacanya. Mungkin di juz 30 kita sering mendengar, lancar kita baca dan bahkan kita paham dan hafal. Kemudian juz 29 kita mulai mengupgrade, mulai kita menambah, berpindah pada juz berikutnya. Mungkin ada sedikit kesulitan dalam melafalkan, mungkin agak sedikit asing kata-katanya. Tapi jangan sampai kita meninggalkan, kemudian kita terus berhenti. Tidak demikian teman-teman sekalian. Kita berusaha untuk mencoba terus kita membaca Al-Quran dari setiap juz-juz yang ada. Inilah yang diinginkan, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartila. Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah sekali ketika seorang hamba, seorang muslim menghiasi dirinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Mungkin sering kita melihat secara zahir orang telah mengikuti sunnahnya dengan memelihara jenggot, kemudian dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tetapi jangan lupakan pula kita membaca Al-Quran, kita rutinkan, kita sempatkan, kita prioritaskan ada waktu bersama Al-Quran. Sediakan waktu kita bersama Al-Quran, berikan waktu frame time yang terbaik, yang teristimewa pada Al-Quran, walaupun hanya sejenak, walaupun cuma 15 menit, itu akan sangat berarti. Jangan sampai kita tidak adil, sebagaimana seseorang dikatakan, kenapa engkau tidak membaca Al-Quran, tidak ada waktu Ustaz. Kita semua sama memiliki waktu 24 jam. Tetapi yang membedakan pada kita adalah bagaimana kita memprioritaskan Al-Quran tersebut. Di mana seseorang bisa memberikan waktu prioritasnya terhadap Al-Quran sebagaimana di waktu sahur misalnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, sebagaimana sunnah-sunnah para salaf, mereka menghidupkan malamnya di waktu sahur. Karena di waktu itulah keberkahan turun. Di waktu itulah malaikat senantiasa melihat dan mendoakan orang-orang yang bangun. Karena disitulah, di waktu itulah Nabi SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu, maka teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Nabi SAW agar senantiasa kita sempatkan membaca Al-Quran, dan tentunya bukan sekedar sebagai pajangan, tapi kita jadwalkan, kita berikan setiap harinya per juz. Misalkan kita membaca one day one juz, 1 hari 1 juz, dengan kita membagi dari setiap salat kita. Mungkin dengan seperti itu kita dapat membacanya dan menyelesaikannya. Karena dengan seperti itulah kita akan ringan menjalankannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
Nabi SAW juga mengatakan, teman-teman sekalian, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan seorang mukmin yang ketika dia membaca Al-Quran bagaikan kal utrujah, kata Nabi SAW. Mungkin kita bisa ibaratkan seperti buah jeruk. Buah jeruk, teman-teman sekalian, kalau kita ke pasar buah, itu ada aroma yang semerbak dari buah jeruk tersebut. Tercium aroma walaupun kita belum mencicipinya. Apalagi kalau kita mencicipinya. Maka Nabi SAW mengatakan, masalul mu'min, perumpamaan seorang mukmin itu, kata Nabi SAW, kamathali alladhi yaqra'ul Qur'an. Dia membaca Al-Quran. Orang beriman, kemudian dia membaca Al-Quran, itu seperti buah jeruk, kata Nabi SAW. Aromanya ada, semerbak dia dengan membaca Al-Quran, dan manis rasanya, rihuha thayyib, ya, dan aromanya baik, wa ta'muha hulmun, dan rasanya juga manis. Akan tetapi hadirin, masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan seorang mukmin itu ketika dia tidak membaca Al-Qur'an, apa kata Nabi SAW? Perumpamaannya katamar, seperti buah kurma. Ini bukan berarti membandingkan antara buah, ya, bukan. Tapi Nabi SAW ingin memberikan pendekatan bahwasanya seorang mukmin itu kalau baca Quran sama yang enggak baca Quran itu bagaikan buah kurma atau buah jeruk. Artinya apa, hadirin? Orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, dia beriman kepada Allah. Dia yakin bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang telah diturunkan dan merupakan salah satu rukun kita harus beriman kepadanya. Bagaimana kita mengamalkannya? Tentu kita membacanya. Tapi orang yang mukmin yang enggak baca cuma sekedar dia meyakini, itu perumpamannya seperti buah kurma. Artinya apa, hadirin? Aromanya tidak ada. Ya, tidak terhias pada dirinya. Maka di sini penting bagi kita untuk kita menjadi diri seseorang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW yang terlupakan. Apa itu? Membaca Al-Quran. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini, hadirin, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan idgham bila gunnah. Kemarin kita sudah membahas, teman-teman sekalian, terkait dengan idgham bi gunnah. Kita masih pada bahasan hukum nun sakinah dan tanwin. Mungkin tidak asing bagi kita ahkamun nun sakinati wat tanwin. Sebagaimana Imam Al-Jamzuri rahimahullah mengatakan, linnuni in taskun walit tanwini. Ya, pada hukum nun sukun dan tanwin terdapat arba'u ahkam, ada 4 hukum. Fakhud tabini, maka ambillah penjelasanku darinya. Baik teman-teman sekalian, Imam Al-Jamzuri mengatakan wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Ya, bahwa hukum yang kedua pada nun sakinah dan tanwin adalah idgham. Ya, idgham. Sebagaimana Imam Al-Jamzuri mengatakan, mungkin kita tidak tampil di sini, mungkin akan kita berikan contoh secara manual, ya. Ya, mungkin bisa dilihat aplikasi lain dan ini sudah tersebar, ya, untuk matan atau bait dari Imam Al-Jamzuri. Mungkin kita dari slide-slide yang ada, ya, ini sebenarnya buat teruntuk anak-anak, ya, tapi enggak masalah, ya. Ya, enggak masalah, kita coba sesuaikan saja materinya, ya, terkait dengan bahasan. Yang pertama, bahwa hukum idgham. Idgham itu apa artinya, teman-teman? Idkhal. Al-idkhal artinya memasukkan. Ya, memasukkan atau meleburkan. Apakah sama dengan dakhala yadkhulu? Tidak. Dia harus menggunakan adkhala yudkhilu idkhal. Ya, memasukkan. Secara istilah apa artinya? Iltiqa'u harfin sakin bi harfin mutaharrik bihaits yasirani harfan wahidan musyaddada. Artinya kita bagaimana menggabungkan huruf yang sukun kepada huruf yang berharokat, huruf setelahnya, yang menjadikan huruf, ya, kedua huruf tadi menjadi satu. Yang kita dengar apa? Istilah tasydid. Ya, maka di sini idgham, ya, untuk memudahkan, yaitu para orang Arab zaman dulu. Mereka ketika melihat sebuah huruf, mengucapkan sebuah huruf itu berdekatan, maka dia menggabungkannya. Karena ada kedekatan makhraj, karena ada kedekatan sifat, maka muncullah istilah idgham. Untuk apa? Memudahkan pengucapan orang-orang Arab terdahulu. Ya, sehingga apa? Tidak mempersulit mereka dalam mengucapkan. Dan ini sudah tidak asing lagi pada kalangan orang Arab terdahulu. Maka ini juga, ya, digunakan itu oleh para ulama qurra, ya. Sebagaimana idgham sendiri yaitu
huruf-hurufnya tergabung dan terkumpul pada 6 huruf yang diistilahkan oleh Imam Al-Jamzuri apa? Masih ada ingat baitnya? Wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat, yang dimana terkumpul pada 6 huruf, ya, ra, mim, lam, waw dan nun. Ada 6 huruf sehingga terjadilah idgham, ya, idgham. Ya, tetapi di sini bisa ada lakinnah kismani, kismun yudghama, di mana idgham tersebut ya dirincikan lagi bahwa idgham di sini nanti banyak. Ada idgham min haitsul makhraj was sifat, karena ditinjau daripada makhraj dan sifat. Ada idgham yang ditinjau dari min haitsul kamal, antara idgham kamil atau idgham naqis. Tetapi di sini ditinjau daripada apa? Hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi fokusnya apa? Nun sakinah dan tanwin. Ya, ada 6 huruf yang tadi fi yarmulun. Maka lahirlah 2 hukum, ya. Keluarlah 2 hukum bacaan yang kita kenal dengan idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Apa perbedaannya antara idgham bi gunnah dengan idgham bi ghairi gunnah? Idgham bi gunnah telah kita bahas kemarin, bahwasanya apa? Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'unima. Ya, idgham bi gunnah yaitu terjadi pada 4 huruf yang dikenal, yang dikumpulkan menjadi kumpulan kata yanmu, ya, nun, mim dan waw. Maka terjadilah idgham bi gunnah. Apa maksudnya? Ulima itu yang sudah disepakati, yang sudah diketahui, yang sudah disepakati oleh para qiraah, ya, ulama tajwid. Nah, maka bagaimana cara membacanya? Kemarin kita sudah bahas bahwasanya kita masukkan yaitu pada huruf setelahnya, dilebur huruf nun dan tanwin kepada huruf yang kedua. Ya, kemudian seraya kita sertai gunnah, kita tahan pada huruf yang kedua. Contoh min ni'mah. Nah, di situ ada nun sakinah, ketemunya apa? Kalau di sini bisa ditampilkan contohnya. Ya, melalui tablet yang ada di Ana. Ada lagi contoh misalnya may ya'mal, ada nun sukun ketemu ya. Ada nun sukun ketemu ya. May ya'mal. Nah, ada nun sakinah ketemu ya. Nah, apa yang di situ dileburkan? Nunnya. Kemudian apa yang ditahan? Huruf ya-nya. Maka di sini ada 2 cara di mana teman-teman ketika memasukkan, meleburkan, yaitu terdapat 2 makhraj. Makhrajul lisan dan makhrajul khayshum. Ya, pada huruf ya. Ya, kemudian begitu juga huruf waw. Miwal, ada nun, harusnya kan membaca min wal, kan seperti itu harusnya. Secara letterlek, secara tertulis, tetapi dalam kaedah yang benar pembacaannya adalah miu, leburkan, masukkan kemana? Ke huruf setelahnya, karena hurufnya waw, maka ditahan suaranya ketika mengucapkan huruf kedua sambil seraya disertai gunnah. Apa maksudnya gunnah? Keluar dari al-khayshum, keluar dari hidung. Contoh miu wal, miu. Nah, di situ ada 2 makhraj sekaligus yang aktif. Apa itu? Keluar dari mulut dan dari hidung. Ya, kenapa bil gunnah? Maka tidak 100% dari gunnah seluruhnya. Kenapa? Karena dia adalah huruf ya dan huruf waw yang bukan berasal dari al-khayshum. Nah, maka ini ada pembelajaran khusus terkait makhraj dan sifat. Baik, kita pada idgham bila gunnah, apa bedanya? Kalau bi gunnah harus disertai gunnah. Kalau idgham bila gunnah, kita masukkan, leburkan, yaitu huruf nun sukun atau tanwinnya kepada 2 huruf. Wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. Nah, itu sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Jamzuri rahimahullah, ketika pada huruf lam dan huruf ro, maka kita harus apa? Menjadikan
dia hukumnya idgham tanpa disertai gunnah. Kita masukkan huruf setelahnya tanpa harus di gunnah. Nah, di situ ada contohnya di slide berikutnya. Yang ketujuh, di situ ada tampilan gambar makhraj kalau tidak salah, dia yang ketujuh. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan ya, udara yang mengalir itu dari dua. Kalau idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah itu yang keluar apa? Dari dua jalur, mulut dan hidung. Rongga hidung dan rongga mulut. Ya, ketika mengucapkan idgham apa? Bi gunnah. Jadi sekaligus dua yang keluar. Ya'mal. Ya, seperti itu. Nah, di situ ada dua udara yang mengalir dari mulut dan rongga hidung. Nah, adapun idgham bila gunnah itu cukup dari mulut. Maka kita perhatikan contoh next slide berikutnya. Contoh idgham bila gunnah. Contoh yang terjadi pada dua huruf, ada lam dan ada huruf ro. Nah, itu saja rumus daripada hukum idgham bila gunnah. Contohnya, ketika dia nun sukun, biasanya ada dua contoh yang terdiri dari satu kata dan terdiri dari dua kata. Nah, kita ambil contoh yang terdiri dari dua kata. Kenapa yang satu kata tidak ada? Ada yang tahu jawabnya? Ya, sebelumnya kita udah bahas. La illa idza kana bi kilmatin fala, kata Imam Al-Jamzuri rahimahullah mengatakan, kecuali apabila dia terdiri dari satu kata, ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf idgham bi gunnah dalam satu kata, contoh misalnya. Itu apakah berlaku idgham bi gunnahnya? Contoh ad-dunya, qinwan, sinwan, bunyan. Padahal di situ kaidahnya harus dilebur dan hurufnya sesuai ada di antara 4 huruf tadi. Tapi kenapa tidak dilebur? Karena dia dalam satu kata. Baik, sekarang kita masuk dulu ke bahasan idgham bila gunnah yang dimana ada dua saja hurufnya, lam dan ro. Ketika nun sukun, kita contohkan. Min ladun hakimin alim. Min ladun hakimin alim. Nah, di situ ada idgham bila gunnah. Di mana idgham bila gunnahnya? Pada huruf apa? Nun sukun bertemu dengan lam. Ahsanta. Bagaimana cara bacanya? Dilebur, dimasukkan, kemudian ditahan atau dilepas? Lepas, tidak ditahan. Ya, dimasukkan kemudian dilepas. Contoh yang kedua, pada saat tanwin, contohnya humazatil lumazah, humazatil lumazah. Nah, ada di mana idgham bila gunnahnya? Ahsanta, bagus. Tak marbuto kasrotain bertemu dengan huruf lam. Nah, maka di situ idgham bila gunnah. Jadi jangan baca humazatin lumazah. Nah, itu ada penahanan di situ. Tidak boleh, tidak sah, tidak tepat bacanya. Jadi cukup hentak sekali saja. Humazatil lumazah. Cukup seperti itu. Yang kedua, hukum ro. Hukum idgham bila gunnah pada huruf ro. Ala hudam mir rabbihim. Nah, di mana letak idgham bila gunnahnya? Mir rabbihim. Nun sukun ketemu ro. Cukup dileburkan. Kemudian yang kedua, ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Nah, ada dhammatain pada huruf apa? Huruf ro bertemu dengan huruf ro, maka idgham bila gunnah. Dan next berikutnya teman-teman, setelah ana murojaah ya, biasanya sebelum ngisi, sebelum ana tampil di sini, itu bedanya kita belajar semalaman ya, kita coba riset ya, kita coba membaca juz 30 dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir sampai An-Nas. Ternyata idgham bila gunnah hanya ada 30 contoh. Ya, 30 contoh dari idgham bila gunnah ya. Nah, di situ nanti ada di surah An-Naba
ada di surah An-Nazi'at, ada di surah Abasa dan seterusnya sampai surah An-Nas. Kemudian pada juz 29 ya, ketika Anda murojaah kita ulang-ulang ya sambil mengingat-ingat hafalan. Di situ ada 34 contoh di idgham bila gunnah. Ya, di juz 29 ada 34 contoh di idgham bila gunnah. Oke, baik. Nanti ini bisa kita share ya contoh-contohnya apa saja. Berikutnya, ya kalau kita melihat idgham itu banyak sekali teman-teman sekalian ya, bahwasanya ada idgham bila gunnah dimasukkan tanpa disertai gunnah. Contoh daripada nun sakinah atau tanwin, fathatain, kasratain dan dhammatain. Ya. Bisa diperhatikan dan jelas tulisannya. Ada apa tulisannya di situ? Nun sukun ya, nun sakinah, nun mati atau tanwin. Nah ini ya para ulama telah merumuskan yang kita kenal dengan mushaf Madinah. Nah teman-teman kalau misalkan bingung ini satu kata, ini dua kata, ini terus bagaimana cara bacanya, tidak usah bingung. Ada rumus di dalam penulisan yang kita kenal dengan ilmu rasm. Nah ini ada khusus pembelajaran tersendiri terkait dengan nun ya sakinah atau tanwin. Nah, terkadang dia tertulis ya seperti ada ra'sul ha ya, ada kepala hak. Contohnya seperti ini, di atas nun ada contoh ya tanda sukun. Nah, terkadang ada juga ya nun tidak ditampilkan. Ya tidak ditampilkan apanya? Ra'sul haknya. Kemudian penulisan tanwinnya ya tatabu. Apa itu tatabu? Tidak sejajar. Ya, betul ya, tidak sejajar. Nah, maka contohnya gimana? Seperti ini, ya tidak sejajar dia. Kasrotannya juga sama, tidak sejajar. Kemudian dhammatainya seperti angka 99. Nah, maka ini ada fungsinya dan ulama telah merumuskan terkait dengan penulisan seperti ini. Maka kalau ya dilihat daripada idgham min haitsul kamal, dilihat daripada kesempurnaan atau tidaknya, maka ciri-cirinya idgham kamil dengan idgham naqis, apa bedanya? Pernah dengar istilah idgham kamil, idgham naqis? Itu bisa terjadi pada idgham bigunnah dan bila gunnah. Ya, idgham kamil apa artinya? Dimasukkan dengan sempurna. Contohnya apa? Nah, di situ ada contoh yang sudah kita tampilkan di slide ya, setelah contoh idgham bila gunnah ada idgham kamil ya, ada idgham naqis. Nah, di situ ada idgham kamil. Maksudnya apa? Kita memasukkan yaitu dengan sempurna penyebutannya. Contoh, ada nun sakinah ketemu nun. Ada nun sakinah ketemu mim. Ada nun sakinah ketemu ro. Ya, ada mim sakinah bertemu mim. Nah, ternyata tidak hanya pada idgham bi gunnah bila gunnah, tetapi bisa masuk pada idgham min haitsul makhraji was sifat yang kita kenal dengan apa? Nanti bahasan terkait mutaqaribain, mutamatsilain, mutajanisain. Nah, itu termasuk dari idgham min haitsul kamal, min min haitsul nuqsan. Jadi terkait dengan sempurnanya untuk dimasukkan atau tidak. Nah, kita bisa perhatikan contoh yang pertama idgham kamil. Di situ contohnya illa man nasya, illa man nasya. Nah, di situ ada nun sakinah ketemu nun. Ya, contoh lagi di bawahnya. Hablum mim masad. Nah, hablum mim masad. Di situ ada idgham kamil. Di mana idgham kamilnya, teman-teman? Ada dhammatain bertemu mim. Ya, ada nun sakinah bertemu mim. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita lihat nun ketemu ro. Mir rahiqim makhtum. Mir rahiqim makhtum. Nah, di situ juga ada. Yang terakhir bal lahum mau'id. Nah, di situ juga sama. Nah, ciri-cirinya apa? Ada tasydid.
Itu ciri-ciri daripada idgham kamil. Ya, baik dia terjadi pada bi gunnah dan bila gunnah. Baik terjadi idgham min haitsul makhraji was sifat. Begitu ya. Jadi ciri-cirinya apa? Ada tasydid. Nah, bagaimana idgham naqis? Next slide selanjutnya itu ada ta bertemu ta, nun bertemu waw, nun bertemu ya. Nah, itu namanya idgham naqis. Maksudnya apa? Untuk meleburkan dan memasukkannya tidak sempurna. Dibagi antara gunnah dan makhraj lisan. Ya, bisa keluar dari mulut dan al-khayshum dari hidung. Contoh. Ya, di situ ada ala ma farrattu. Nah, di situ ada ta, berikan sifat sedikit padanya dan masuk kepada ta. Jadi tidak membacanya seperti apa? Farrattu, bukan. Ustaz, ini kan qalqalah, harusnya qalqalakan, dipantulkan. Ya, sering kita membaca seperti itu ya di Al-Kafirun. Wala ana abidum ma abadtum. Harusnya kan begitu. Tapi kenapa sering kali kita membaca ma abadtum? Mana daknya, harusnya dikolkolakan. Tetapi tidak antum kolkolakan. Kemana? Nah, kita udah belajar bahasan kolkola. Kalau ada 5 huruf baju di toko, ketika sukun mantul, kolkola harusnya. Nah, pada kasus surah Al-Kafirun atau di contoh ini, kenapa tidak dipantulkan? Nah, maka ini masuk daripada bagian idgham. Tapi idgham naqis. Nanti masuk kepada idgham min haitsul makhraji was sifat ya. Oke, sampai sini jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatannya kita murojaah di pembahasan terkait hukum nun sakinah atau tanwin, khususnya pada idgham bila gunnah, dan semoga kita bisa mempraktekkan ya sedikit demi sedikit dari setiap juz yang kita baca. Mudah-mudahan antum bisa merumuskan ya contoh-contohnya seperti tadi. Di juz 30 ada 30 contoh. Ya, kemudian di juz 9 ada 35 atau 34 contoh. Itu sangat memudahkan dan memberikan apa? Kemudahan bagi teman-teman kita yang terutama belum bisa baca Quran. Dan ini salah satu amal jariah kita, hadirin teman-teman sekalian. Ya, 1 huruf saja itu bisa mengajarkan ke mereka dan mereka mampu membacanya, itu bisa menjadi usia dan umur kita yang kedua setelah wafat. Maka jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti hanya sebagai mustami', hanya sebagai pendengar, tapi bagaimana kita bisa dan mampu mengajarkan kepada keluarga kita, istri kita ya, dan anak-anak kita terutama untuk melanjutkan ya generasi berikutnya. Dan tetap semangat, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang datang benar dari Allah, yang salah itu mohon dimaafkan, dan kita beristighfar. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.